Beli polis 200.000 dapat e-voucher 50.000. Ajak teman dapat lagi 50.000. Menjelang pernikahan, channel YouTube Ria Ricis melesat cepat hingga berhasil meraih 27,4 juta subscriber. Perolehan itu cukup fantastis, mengingat Ricis mulai membayang-bayangi Atta Halilintar yang masih nangkring di posisi 1 YouTuber se-Indonesia dengan 28,1 juta subscriber. Sejumlah netizen menyebut pesona Rian alias Abang TR mampu mendongkrak perolehan subscriber Ricis. Faktanya, konten-konten Ricis bersama Rianlah yang banyak ditonton hingga mendulang like dan subscriber baru. Yang teranyar, konten prewedding Ricis Rian berhasil membetot perhatian halayak ramai. Salah satu pose yang banyak dikomentari netizen adalah pose Ricis Rian saat mengenakan seragam putih abu-abu. Benarkah Ricis yang punya ide untuk mengusung tema cinta anak SMA? Akhirnya pakai baju sekolah. Udah telat, yuk masuk sekolah yuk. Dipakai nasi sama kakak kelas. Jantungku berdebar saat kau menatapku jadi salah tingkah. Kalau abang kelasnya kayak begini, aku rela masuk hari Minggu. Kalau dia libur hari Minggu, gue masuk sendiri. Terus ngapain? Kamu kalau jadi kakak kelas atau jadi OSIS, aku akan pilih kamu. Ini cocoknya masih ya? Kalau Ini masuk di dalam. Oh, Bisa. Bisa dong. Bisa di luar gini aja. jangan dong. Walaupun tidak terlihat, tapi harus tetap pakai. Ini mengajarkan bahwa kita harus tetap rapi walaupun tidak terlihat. Selain bergaya alay ala anak sekolah, Ricis dan Rian juga berpose dengan busana pengantin internasional dengan konsep hitam putih. Ricis mengenakan gaun pengantin putih yang dilengkapi hijab, sedangkan Rian mengenakan jas hitam. Munduran lagi dong. Bisa nggak dalam? Kita lihat. Lihatin dalam yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok banyak kameranya? Masya Allah. Bukan gini, lepas dulu. Oh, bukan gini. Senyum. Gini. Jangan deket-deket dulu, ntar dibanting tuh kamera. Oke, abis kita ganti baju dulu ya. Oke, bye-bye. Selain mengadaptasi busana pengantin internasional, prewedding Ricis Rian semakin lengkap dengan paduan busana ala India. Ricis dan Rian bergaya ala Shah Rukh Khan dan Aishwarya Rai dalam film Devdas. Paten kali. Raja India nih. Tapi Raja India bisa duduknya gini nih. Iya, Udah kan? Aku bantu lighting. nah betul. Pas, Bu. Pas, aman. Ngapain bang? Jadi matahari buatan. Bentar dibuat. Bantu kokonya. Bantu Dia koko mau ini. direct. Direct. Dadah. Kasih nungguin lama banget sih. Selesai Memang kok India. Persiapan wanita itu memang agak lama. Jadi kayak gini lagi kita harus menunggu. Tapi buat calon istri harus tetap menunggu. Aku tetap menunggu. Aman bang, aman.
Sebelum dan sesudah foto prewedding, ada hal menarik yang diungkapkan Ricis. YouTuber bernama asli Ria Yunita itu berencana akan melaporkan akun Instagram yang membulinya dengan kata-kata kasar dan menjurus fitnah. Bagaimana tidak, akun itu seolah menggiring opini publik bahwa Ricis dan Ria mempercepat pernikahan karena kecelakaan alias hamil duluan. Terus habis itu kayak banyak ituannya gitu loh, banyak kayak netizen mulai ya gitu deh. Jadi kita tuh lebih ke yang ya udah kita doain aja semoga orang-orang itu mendapatkan kebahagiaan. Kayak tadi ini ada Ricis TR atau dari Ricis ngelaporin satu akun gitu ke kita. Ini udah parah banget nih sampai bilang apalah hamil lah inilah gitu-gitu. Sementara aku aja lagi haid gitu loh. Jadi intinya komen sampai ke situ-situ karena mereka anggap pernikahan dicepetin karena apa sih gitu-gitu lah. Jadi menurut aku ya biasanya kalau orang nggak suka tuh dia akan melihat dari sisi buruknya kita terus. Lain halnya kalau misalnya orang yang suka sama kita ya pasti akan ngelihat kita dari sisi baiknya. Jadi aku selalu bilang bahwa seperti apa yang kalian pikirkan, kalau misalnya pikiran kalian buruk ya maka aku buruk, kalau baik ya maka aku baik. Jadi aku serahin semuanya ke kalian. Kita juga nggak bisa berlomba-lomba untuk memperlihatkan yang bagus, kita kan juga manusia biasa gitu. Jadi kalau misalnya nih di luaran sana ada orang-orang atau mungkin netizen-netizen yang berkomentar aneh-aneh, kita doain aja, kita doainnya harus gini, ya Allah kalau misalnya yang mereka katakan yang buruk-buruk itu benar ada padaku, maafkan aku, tapi jika tidak ada maafkanlah mereka. Jadi kita juga berdoa untuk kedua sisi, doa buat kita memohon ampun, doa juga buat netizen, mohon ampun untuk netizen, kita yang doain, gak apa-apa, gak ada ruginya kita doain orang untuk minta maaf demi orang itu gitu. Jadi kalau ada haters atau ada netizen, ingat jangan pernah dibalas kecuali kalau misalnya kalian mau memberitahu yang benar gitu. Pasangan Rizky Safarudin dan Nadia Mustika juga pernah merasakan pedasnya komentar netizen. Terlebih, Agustus tahun lalu, pasca ia menalak Nadia dalam keadaan hamil, hingga Nadia terpaksa mengungsi ke rumah keluarganya di Bandung. Saat Nadia melahirkan tanpa ditemani Rizky pun, kakak kembar Rido Safarudin itu menjadi bulan-bulanan netizen. Rizky dituduh netizen sebagai suami tak bertanggung jawab karena menuntut tes DNA terhadap bayi yang dilahirkan Nadia. Bahkan saat ia memutuskan rujuk dengan Nadia dan melakukan ijab kabul ulang di Medan, beberapa bulan lalu, netizen seolah tak pernah jera untuk membuli keluarganya. Belakangan, saat ia memajang foto dengan caption yang menggambarkan sedang beberes rumah sendiri, netizen menebar kabar miring tentang keretakan rumah tangganya dengan Nadia. Lalu benarkah memajang foto Rizky bersama Mama Eis Dahlia dan seorang polisi yang dipanggilnya Ayah Brimob adalah isyarat untuk melaporkan netizen ke pihak berwajib? Benarkah caption menentukan langkah selanjutnya yang Rizky pajang sebagai peringatan bahwa ia akan menempuh jalur hukum untuk memperkarakan netizen? Ya alhamdulillah sekarang udah tinggal bareng dan bisa ngurus anak bareng-bareng lagi, dan insya Allah mudah-mudahan doakanlah yang terbaik, mudah-mudahan panjang jodohnya sampai akhir hayat nanti insya Allah. Amin. Jadi kalau untuk perbaikan siapa dulu dan siapa yang mengalah itu dua-duanya sih kalau menurut Riki. Karena kalau tidak untuk kedua-duanya untuk introspeksi ya nggak akan bisa ketemu juga akhirnya. Kita juga nggak enak juga untuk memberikan informasi yang nggak baik, itu satu. Dan nggak pernah yang namanya Iki pernah settingan dari dulu juga sama Ido, nggak pernah yang namanya setting-settingan, dan Mama Is juga pasti melarang banget untuk yang namanya settingan-settingan. Saat ditanya oleh rekan-rekan artis dan penggemarnya, Rizky tak menjawab secara gamblang terkait postingan foto dan captionnya itu. Jawaban Rizky justru menimbulkan teka-teki baru.